Chapter 93 berjudul Halaman Baru Buku Harian. Di atas kabut kelabu, pilar-pilar batu raksasa menyangga aula surgawi yang megah. Dua gumpalan merah tua menjulur keluar menjadi sosok manusia samar di sisi meja perunggu kuno. "Selamat siang, Tuan Full," Audrey menyapa sambil membungkuk dengan tersenyum. "Sangat disayangkan tidak ada anggur di sini. Jika ada, kita bisa merayakan keberhasilan percobaan Anda." Maksud Audrey adalah tentang ritual yang dirancang Clint untuk Justice dan The Hangman. "Anda lebih kuat dari yang kami bayangkan," puji Alger Wilson juga. Clint diselimuti kabut kelabu seperti biasa, kemudian berkata dengan nada normal seakan-akan sihir ritualistik yang berhasil dicoba oleh Justice dan The Hangman adalah hal yang biasa. "Bagus, ini berarti kita berada di jalur yang benar. Jika kalian memiliki urusan yang harus diselesaikan sehingga tak dapat menghadiri pertemuan pada hari Senin, lakukan ritual dan beritahu aku. Yang harus kalian lakukan adalah mengganti barisan dalam mantra. Saya berdoa untuk mimpi yang baik dengan alasan kalian tak ikut pertemuan." Audrey berkata, "Baiklah. Tuan Full, saya memperoleh halaman dari buku harian Kaisar Rosel. Saya rasa saya masih berhutang 1 halaman kepada Anda." Alger menyaut, "Saya sedang jauh dari daratan minggu ini dan belum menemukan halaman baru." Alger meletakkan tangan kanannya di dekat dadanya dan membungkuk untuk meminta maaf. "Tak masalah. Aku sudah mengira jika permintaanku memang butuh waktu lama." Clint bersandar ke kursinya dan mengetuk sandaran tangan dengan jari-jari telunjuknya. Ia menatap Nona Justice dan berkata, "Kau dapat menyerahkan isi buku harian itu sekarang." Audrey membungkuk sedikit, kemudian berkata, "Baiklah, sesuai keinginan Anda." Sebuah pena tiba-tiba muncul di hadapan Audrey. Ia mengingat simbol-simbol yang telah dihafalnya dan mencoba yang sebisa mungkin untuk menyalinya. Dalam hitungan detik, ia melihat bahwa perkamen dari kulit kambing itu sudah terisi penuh dengan simbol-simbol. Simbol-simbol aneh itu menutupi seluruh halaman dengan rapi. Setelah memeriksa isinya, ia meletakkan pulpen dan berkata, "Sudah selesai." Clint mengangkat tangannya, dan perkamen kulit kambing itu muncul di telapak tangan Clint. Mengalihkan pandangannya ke bawah, ia mulai membaca tanpa emosi. 9 Juli, tiba-tiba aku memikirkan sebuah pertanyaan menarik. Karena jalur sequence juga disebut berkah para dewa atau jalur para dewa. Lalu mengapa batu tulis yang mencatat 22 jalur sequence yang telah lengkap disebut blasphemy slate, atau bahasa Indonesianya adalah batu tulis penistaan? Penistaan, sungguh istilah yang menarik. Siapa sebenarnya yang dinistakan? Dan siapa yang menciptakan blasphemy slate? Bagaimana mungkin orang itu menyimpan semua jalur sequence? Informasi apa lagi yang ada di batu itu? Aku benar-benar ingin melihatnya. 12 Juli, aku menyadari fakta lain hari ini. Artefak yang disegel adalah komponen penting dari kekuatan keseluruhan gereja. Meskipun beberapa item tergolong amat sangat berbahaya, di antara 7 gereja, Dewa Kerajinan atau God of Craftsmanship memiliki artefak yang disegel paling sedikit dan juga relatif kurang berbahaya. Catatan, Dewa Kerajinan telah berganti nama menjadi Dewa Mesin dan Uap, atau God of Steam and Machinery. Lanjut. Apakah aku bergabung dengan organisasi tanpa masa depan? Tidak. Aku harus memikirkannya seperti ini. Hanya selembar kertas kosong yang dapat menghasilkan lukisan yang bagus. Organisasi yang lemah adalah tempat terbaik bagiku untuk menunjukkan kemampuanku. 14 Juli, aku melihat Tuan Zeratul yang misterius itu lagi. Aku tak pernah menyangka dia adalah pemimpin organisasi kuno Secret Order. Pupil mata Clint mengerut saat membaca ini. Ia hampir menunjukkan ekspresi yang tak wajar. Keluarga Zeratul hanya memiliki hubungan tertentu dengan Secret Order dalam catatan gereja Dewi Evernight. Namun sekarang ia mengetahui dari Kaisar Rosel bahwa Zeratul yang misterius itu selanjutnya ditetapkan sebagai pemimpin Secret Order. Jika demikian, maka tak heran jika Secret Order punya potion sequence jalur Seer.
Saat Glenn membaca buku harian itu, Audrey menoleh dan mulai mengamatinya karena kebiasaan. Namun, bidang penglihatannya sepenuhnya tertutup oleh kabut tebal. Terkejut sesaat, Audrey tersadar kembali dan menoleh dengan panik untuk melihat bintang merah gelap ilusi lainnya. Audrey berkata dalam hati, "Aku terlalu gegabah, terlalu kurang ajar, terlalu bodoh karena mencoba mengamati Tuan Ful. Aku beruntung ia tak marah." Audrey menjulurkan lidahnya diam-diam dan berpura-pura mengagumi pemandangan. Dia hampir bersenandung sebuah lagu. Alger duduk diam, tatapannya tak pernah lepas dari meja perunggu panjang. Ia tahu tempatnya, seolah-olah ia berada di hadapan dewa sebenarnya. Glenn menenangkan diri dan membaca sekilas bagian terakhir buku harian itu. Buku catatan itu tertulis, "Setelah mengetahui bahwa aku telah menjadi seorang savant, atau bahasa Indonesianya adalah sarjana. John Zrotul menyebutkan bahwa aku telah memilih jalan yang sulit, namun relatif aman. Aku bertanya kepadanya mengapa demikian, tetapi yang ia lakukan hanyalah tersenyum sebelum memberitahuku bahwa jalur sekuens mengandung rahasia di luar imajinasiku. Aku tak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya jalur sekuens mana yang telah dia pilih. Ia memberitahuku bahwa sekuens 9-nya adalah sir, atau bahasa Indonesianya adalah peramal. Aku sengaja mengejeknya dan bertanya, apakah setiap sir hanya mengungkapkan setengah kebenaran? Tidak pernah menjelaskan hal-hal yang lebih jelas. Lebih jauh lagi, ia jelas merupakan beyonder sekuens tingkat tinggi yang kuat. Ia tak perlu terus-terusan berakting sebagai seorang sir lagi. Tuan Zrotul memberitahuku bahwa ia yang berakting sebagai sir adalah kebiasaan yang terbawa sejak ia masih menjadi sekuens 9 sir, dan bahwa ini adalah metode yang dapat membangkitkan rasa ingin tahuku dan membuatku bekerja sama dengannya. Ia berharap aku dapat membantunya mencuri artefak yang disegel yang berbahaya dari gereja dewa kerajinan atau God of Craftsmanship, peninggalan keluarga Antigonus. Jelas, hal ini harus menunggu sampai aku menjadi anggota inti gereja dewa kerajinan. Aku bertanya kepada Tuan Zrotul, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencerna ramuan itu jika aku menggunakan metode acting, dan standar apa yang harus aku gunakan untuk menentukan apakah aku telah mencerna potion itu sepenuhnya. Ia memberitahuku bahwa untuk sekuens tingkat rendah hanya perlu waktu setengah tahun untuk mencerna ramuan itu, asalkan seseorang benar-benar menggunakan metode acting. Bahkan dalam kasus tercepat, mungkin hanya butuh waktu sebulan, dan indikator keberhasilan mencerna sangat sederhana. Tiap beyonder akan merasakannya segera setelah ramuan itu dicerna sepenuhnya. Mengalir saja. Aku bertanya lebih banyak detail, tetapi yang ia lakukan hanya tersenyum padaku. Persetan dengan sunyi, aku akan menghajar setiap sir yang aku lihat saat aku telah menjadi beyonder sekuens tingkat tinggi. Glenn berkata dalam hati, beristirahatlah dengan tenang, Kaisar Russell. Glenn membaca buku harian itu beberapa kali, lalu melihat Justice dan Danghemen lagi. Maaf, membuat kalian menunggu. Suatu kehormatan bagi kami. Audrey masih sedikit kaget, melupakan bahwa ia adalah spektator. Kemudian ia melihat ke arah The Hangman dan mulai merangkai kata-kata. Di mana aku bisa menemukan psikologi alkemis? Glenn berkata dalam hati, psikologi alkemis? Glenn tiba-tiba teringat dengan seorang pria yang membeli bahan-bahan untuk potion spektator di pasar bawah tanah atau pasar gelap di Tingen. Mungkinkah dia adalah anggota psikologi alkemis? Tanya Glenn pada diri sendiri. Saat Glenn ingin mempertimbangkan cara untuk mendekati pria itu, The Hangman, Alger Wilson, menggelengkan kepala dan berkata, Nona Justice, pertama, aku tak punya petunjuk. Kedua, menurutku tak perlu terburu-buru mencari psikologi alkemis. Yang perlu kau lakukan hanyalah fokus untuk segera mencerna sepenuhnya potion spektator itu. Audrey melihat ke arah Tuan Ful yang terselimuti kabut kelabu. Ia melihatnya tak memiliki keinginan untuk masuk ke percakapan, lalu ia mengangguk dengan kecewa. Aku bertanya karena butuh waktu yang cukup untuk mempersiapkan agar bisa mendekati mereka secara natural. Kalau begitu, kapan aku bisa mencerna potion spektator itu sepenuhnya? Apa tanda-tandanya
kalau aku sudah sepenuhnya mencerna potion ini. Sekarang aku mencapai pada tahap tak lagi merasa frustasi atau mendengar bisikan-bisikan lagi. Alger menatap ke Tuan Fool yang diselimuti oleh kabut kelabu. Ia melihat The Fool tak ada keinginan untuk menjawab. Kemudian Alger berkata, "Jika tak menggunakan metode acting, aturan umum yang diketahui adalah menunggu selama 3 tahun dan memastikan bahwa kau tak lagi merasa gelisah atau mengalami ilusi audio visual. Ada satu tes sederhana untuk menentukan apakah potion sudah dicerna sepenuhnya. Metode itu adalah mengforsir tubuhmu hingga batas maksimal. Jika kau masih tidak mendengar gumaman atau melihat hal-hal aneh, itu berarti kau sudah siap untuk upgrade sequence. Terkait metode acting ini, aku juga baru mencobanya. Rasanya nyaman, jadi kurasa tak akan memakan waktu 3 tahun. Audrey lalu mengkritik dalam hati. Itu sama sekali tak berguna. 3 tahun, itu terlalu lama. Saat Audrey bergumam dalam hati, ia mendengar sandaran tangan kursi yang diduduki oleh Tuan Fool diketuk. Audrey menoleh ke arah The Fool dengan riang. Tahu, Tuan The Fool akan memberi jawaban. Alger duduk dengan tegap, menunggu The Fool berbicara. Glenn berkata dengan nada normal. Untuk Beyonder tingkat rendah, selama kalian akting dengan sungguh-sungguh, kalian seharusnya bisa mencerna potion dalam waktu setengah tahun. Bahkan, bisa lebih cepat, yaitu dalam waktu sebulan. Terkait bagaimana tandanya bahwa potion itu telah dicerna sepenuhnya, kalian akan tahu sendiri ketika saat itu tiba. Hal itu tak perlu diajarkan. Audrey kemudian berkata, 1 bulan? Bagus. Terima kasih, Tuan Fool. Audrey berseru dengan kegirangan. Glenn berkata dalam hati, Nona Justice, janganlah berpikir kalau kau adalah orang yang spesial. Inti dari yang kukatakan tadi adalah 6 bulan. Lalu Hangman berkata dengan lembut, 1/2 tahun. Audrey merasakan kegembiraan, kelegaan, dan keraguan yang kuat dalam nada bicara The Hangman. Apa yang membuatnya curiga? Audrey berpikir sambil bertanya. Tuan Fool, apakah Anda sudah mempertimbangkan untuk menambah anggota? Glenn bersandar dengan santai. Ia sudah lama mempersiapkan jawaban. Pertemuan ini awalnya hanyalah percobaan, jadi aku tak berpikir untuk memperpanjang pertemuan kita. Namun sekarang, karena telah menjadi pertemuan rutin, kita harus memilih anggota dengan hati-hati. Kerahasiaan adalah moto kita. Audrey mengangguk pelan, kemudian berkata, maksudnya kita harus mengikuti proses observasi, rekomendasi, dan pengujian. Benar, sebuah proses. Kau dapat menafsirkannya seperti itu, kata Glenn menegaskan. Dalam hati Glenn, ia berpikir tentang bagaimana ia dapat menanyakan tentang Secret Order dan formula potion sequence 8 upgrade dari Sir yaitu Clown atau Badut. Bagaimana ya? Caraku bertanya namun citraku yang misterius tetap aman. Glenn berada dalam posisi yang sulit. Pada saat itu, menyadari bahwa Justice untuk sementara tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, Alger mengambil inisiasi untuk berbicara. Kudengar bahwa seorang listener atau pendengar dari Ordo Aurora sedang mencari jejak pencipta sejati, yaitu di kediaman suci para dewa. Pencipta sejati? Tanya Audrey dengan bingung. Kemudian Alger menjawab, itu adalah entitas kuno yang disembah oleh banyak organisasi dan aliran rahasia. Mereka percaya bahwa sang pencipta belum sepenuhnya binasa. Inti yang ditinggalkannya adalah pencipta sejati. Alger memberikan penjelasan secara garis besar. Sejak era Epos kelima, sang pencipta sejati telah muncul dalam berbagai bentuk, seperti raksasa yang disalib terbalik atau mata di balik tirai bayangan. Banyak orang percaya bahwa Kaisar Rosel merujuk pada gambaran sang pencipta sejati saat ia membuat kartu tarot. Oleh karena itu ada kartu The Hangman, atau pria yang digantung. Pada titik ini, ia menatap Glenn dan berkata, Tuan Fool, tidak ada yang salah dengan apa yang saya katakan, bukan? Apakah ia mencoba menyelidiki pandanganku tentang sang pencipta sejati? Glenn memikirkan tentang pria berdarah di kayu salib yang dilihat kapten dalam mimpi Hanas Vincent dan langsung mendapat ide. Bukankah
baik orang yang digantung maupun bayangan menyeretkan konotasi yang jahat. Karena itu, Glenn terkekeh dan berkata, "Aku lebih suka menyebutnya pencipta yang telah jatuh." Selanjutnya chapter 94 berjudul Sage Tersembunyi. Pencipta yang telah jatuh. Alger tenggelam dalam pikirannya. Namun, yang membuat shock Alger adalah The Fool mengatakan hal itu dengan sikap santai, natural, dan tampak tak peduli. Ia bersikap seakan-akan mereka setara. Jika ia tak mengalami ritual sebelumnya, Alger pasti akan berpikir bahwa The Fool hanya berpura-pura. Namun sekarang ia berpikir bahwa The Fool setidaknya berada di level pencipta sejati. Ini berbahaya, tapi ini juga merupakan kesempatan. Alger bergumam pelan. Ia lalu berbicara sambil tersenyum. "Tuan Fool, deskripsi Anda memang lebih tepat. Menurut pengamatan kami, Beyonder yang percaya pada pencipta sejati, bukan pencipta yang telah jatuh, memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk kehilangan kendali, dan yang lain kebanyakan ada psikopat." Glenn berkata dalam hati, hal itu juga merupakan hal yang pernah disebutkan oleh intelijen dari Nighthawk, dan yang disebut psikopat ini bukanlah orang yang kehilangan akalnya, melainkan orang yang ideologinya telah diputar balik. Glenn mempertahankan posturnya di kursi dan tak melanjutkan percakapan. Glenn masih memikirkan bagaimana cara bertanya tentang Secret Order dan Potion Clown tanpa merusak citra misteriusnya. Sungguh disayangkan pertemuan ini tidak sama dengan forum internet. Andai ini forum internet, aku bisa membuat akun palsu untuk ikut pertemuan, dan akun itu khusus untuk bertanya tentang hal-hal yang tak pantas ditanyakan olehku, sosok yang misterius. Mungkin suatu saat aku akan belajar sihir terkait hal tersebut dan mencobanya. Misalnya, aku bisa membuat separuh anggota pertemuan tarot ini adalah akun palsu. Ada 22 kursi di sini, dan dalam kartu tarot ada 22 kartu. Itu sangat cocok. Tapi saat aku menciptakan aula megah ini, aku bahkan tak menamaiku The Fool atau punya niatan untuk membuat klub tarot. Apakah hal ini melambangkan 22 jalur sekuens yang berbeda? Aku menginginkan aula yang megah, kemudian muncullah aula yang megah. Jika aku minta akun palsu, apakah akan muncul akun palsu juga? Melihat The Fool yang tetap diam dan tenggelam dalam kabut kelabu, Audrey bertanya dengan penasaran. "Itu terdengar menakutkan, Tuan Hangman. Bisakah kau menceritakan lebih detail tentang semua kultus rahasia itu? Aku tak pernah mendengarnya dalam keseharianku. Aku hanya bisa mengetahuinya dari kalian di sini. Aku bersedia untuk membayar. Bolehkah aku tahu apa yang kau inginkan sebagai imbalan?" Glenn dalam hati bersorak untuk Justice. "Pertanyaan bagus, Nona Justice. Kau berperan sebagai akun palsuku. Dengan begitu, Hangman juga akan membahas Secret Order." Alger berpikir sejenak lalu menjawab, "Aku butuh uang. 1.000 pound. Akan lebih baik jika itu bukan uang kertas yang bernomor seri, atau bisa juga batu permata yang baru saja ditemukan. Tetapkan kisaran harga permatanya menurut harga rata-rata bulanan Backland Jewelry Exchange atau nilai tukar harga perhiasan Backland." Mendengar itu, Glenn berkata dalam hati, 1.000 pound? Itu jumlah yang sangat besar. Itu bisa digunakan untuk membeli rumah di jalan elit di kota Tingen. Tak semua orang bisa segera mendapatkan uang sebanyak itu. Gaji tahunan Kapten Dunn mungkin mencapai segitu. Kurasa. Kompensasi kematian Hailey pun hanya 300 pound. Walaupun Nona Justice adalah bangsawan, dia tampak jelas belum mewarisi kekayaan keluarganya. Dia hanya menerima uang saku tahunan atau bulanan. Tak heran The Hangman menyebutkan bahwa ini bisa dibayar dengan batu permata. Glenn sangat sensitif jika mendengar tentang uang. Untungnya ia sedang diselimuti oleh kabut kelabu. 1.000 pound? Audley berkata terdengar terkejut. Lalu ia menjawab dengan riang, "Baiklah, tak masalah. Apakah aku kirim ke alamat yang sebelumnya?" Glenn berkata dalam hati. Dari kedengarannya, itu tergolong murah baginya. Alger diam sesaat dan kemudian ia berkata, "Benar, kirim ke Bar Warrior NC di Jalan Pelican Street, di White Rose Borough, Pelabuhan Bridge. Bilang pada bosnya, William, ini yang diinginkan Kapten." "Baiklah."
Audrey menjawab sambil menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. Tuan Hangman, kau bisa mulai sekarang. Alger menatap The Fool beberapa saat lalu memulai penjelasannya. Mari kita mulai dari Moses Ascetic Order. Ini adalah organisasi tersembunyi yang paling awal berdiri. Tentu saja, banyak yang berpikir bahwa organisasi tersembunyi yang paling awal adalah Gereja Dewi Evernight, Gereja Mother Earth, atau bahasa Indonesianya adalah Ibu Pertiwi, dan Gereja God of Combat, atau bahasa Indonesianya Dewa Perang. Audrey kemudian berkata dengan agak kesal, orang-orang yang berpikiran seperti itu pasti berasal dari Gereja Lord of Storm, atau penguasa badai, Gereja Eternal Blazing Sun, atau Sang Sinar Surya Abadi, atau Gereja God of Knowledge and Wisdom, atau bahasa Indonesianya Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan. Glenn berkata dalam hati, Gereja Dewi Evernight dulu adalah organisasi tersembunyi yang paling awal. Saat itulah pertama kalinya Glenn mendengar klaim seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi di era epoch keempat atau ketiga? Alger tersenyum kemudian berkata, kebenaran terkubur dalam sejarah kuno, hanya satu hal yang pasti. Tak seorang pun pernah mengatakan bahwa Gereja Lord of Storm, Gereja Eternal Blazing Sun atau bahasa Indonesianya Sang Sinar Surya Abadi, atau Gereja God of Knowledge and Wisdom, atau bahasa Indonesianya adalah Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan, dulunya adalah organisasi tersembunyi. Deskripsi tersebut adalah tentang dewa, tetapi lebih merupakan ideologi hukum alam. Misalnya, semua objek bersifat numerik. Sang Sage atau bahasa Indonesia adalah orang bijak. Sang Sage tersembunyi adalah perwujudan numerologi atau roh, atau bahwa pengetahuan adalah yang tertinggi. Sang Sage tersembunyi adalah pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, Moses Ascetic Order yang asli adalah organisasi yang sangat terhormat dan mempertahankan hubungan yang baik dengan gereja-gereja besar lainnya. Para anggota organisasi menjalani kehidupan petapa untuk melawan kehilangan kendali dan untuk mengatasi efek samping dari potion sequence. Mereka benar-benar menjaga rahasia ordo mereka, dan mereka menjunjung tinggi ajaran moral dan agama. Mereka percaya bahwa manusia terus bereinkarnasi setelah kematian. Sequence 9 yang ada pada mereka bernama Mystery Prayer, atau bahasa Indonesianya adalah pembongkar misteri. Kata warlock atau ahli sihir juga disebarkan dari organisasi itu. Audrey mendengarkan uraian The Hangman dengan seksama dan bertanya dengan tajam. Kau mengatakan bahwa Moses Ascetic Order dulunya adalah organisasi yang terhormat. Apakah mereka tak lagi menjadi organisasi yang terhormat? Alger menganggukkan kepalanya tanpa ketara. Ya, mereka telah terjerumus ke dalam kekotoran dan sekarang menjadi organisasi jahat. Kenapa? Menurutku kepercayaan mereka sangat baik dan sangat normal. Audrey mengungkapkan kebingungannya. Hal itu juga yang dibingungkan oleh Glenn. Informasi yang bisa ia akses di izin keamanannya di Nighthawk saat ini tidak memberikan alasan mengapa Moses Ascetic Order jatuh dari kejayaan. Alger menatap The Fool yang misterius itu dan dengan singkat setuju. Aku tak yakin apa alasan sebenarnya. Mungkin karena hal itu telah terkubur oleh sejarah. Namun aku pernah mendengar satu penjelasan yang mengerikan. Dalam penjelasan itu diceritakan, alasan utama mengapa Moses Ascetic Order jatuh ke dalam kerusakan adalah karena dewa yang mereka percayai, Sage tersembunyi atau bahasa Indonesianya adalah orang bijak yang tersembunyi, telah hidup kembali. Ia menjadi personifikasi dewa jahat. Hidup kembali? Ini bagaimana bisa? Audrey merasa itu tidak terbayangkan saat ini. Audrey merasa itu tidak terbayangkan saat ia menjawab dengan nada tidak percaya. Tanpa disadari, ia keluar dari metode spektatornya. Glenn berkata dalam hati, ini seperti cerita horor, tapi hantunya adalah dewa. Alger berkata, maaf, tak ada satupun yang tahu jawabannya. Alger sebenarnya ingin berkata, mungkin Tuan Fool tahu jawabannya, tapi ia mengurungkan niatnya. Ia pernah berada di ambang bahaya. Dalam kitab Badai, surat 5 ayat 7, ada pepatah yang Alger ingat dengan jelas yaitu, jangan menguji dewa. Audrey menenangkan diri dan tidak mendesak untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut. Ia memberi isyarat agar Alger melanjutkan. Glenn mempertahankan postur duduk dan kesunyiannya.
mengvalidasi deskripsi The Hangman dengan pemahamannya sendiri. Akhirnya ia menyadari bahwa ada 4 hal yang perlu ia perhatikan. Pertama, demoness sect atau sekte iblis wanita, juga dikenal sebagai keluarga iblis wanita di era epoks keempat. Saat itu mereka hanya memiliki sedikit anggota dan kepercayaan mereka diturunkan melalui garis keturunan mereka. Ditambah lagi, mereka akan membunuh ayah dari anak-anak mereka dan menterlantarkan bayi laki-laki. Oleh karena itu, semua anggotanya adalah perempuan. Tentu saja, semua itu dari deskripsi Alger dan tidak ada cara untuk memverifikasi kebenarannya saat ini. Kedua, Numinous Episkopat yang percaya pada kematian dan Roskur of Thoth yang menyukai upacara pemujaan penghormatan berdarah. Keduanya berasal dari kontinen atau benua selatan. Setelah era kolonial tiba, mereka hampir lenyap karena serangan dari 7 gereja. Namun karena itu mereka mulai menyebar ke kontinen utara atau benua utara. Ketiga, psikologi alkemis. Psikologi alkemis saat ini mirip dengan Moses Ascetic Order sebelumnya. Mereka percaya pada keberadaan non-antropomorfik dan percaya bahwa roh manusia dapat mengubah segalanya. Keempat, Secret Order memiliki tingkat aktivitas terendah di antara semua organisasi tersembunyi lainnya. Dengan demikian, mereka adalah yang paling tak dikenal. Setiap kali mereka muncul, mereka tampaknya mengejar sesuatu atau mencari sesuatu. Glenn berkata dalam hati, apa yang mereka kejar atau cari? Glenn tiba-tiba teringat buku harian yang telah dibacanya sebelumnya. Pemimpin Ordo Rahasia Hazarotul bekerja sama dengan Rosel. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang ditinggalkan oleh keluarga Antigonus. Kemunculan mereka saat itu adalah untuk mencari buku catatan yang hilang, buku catatan keluarga Antigonus. Glenn menyipitkan matanya sedikit dan merasa bahwa ia nampaknya telah menemukan alasan utama tindakan Secret Order. Mereka mengincar barang-barang yang ditinggalkan keluarga Antigonus. Glenn menahan keinginannya untuk mengetuk tepi meja saat pikirannya muncul satu demi satu. Oh, mereka mencari jejak sisa yang ditinggalkan keluarga Antigonus. Lalu haruskah aku mengarahkan fokusku ke area ini untuk mendapatkan formula Potion Clown dari Secret Order? Setelah pertukaran informasi lebih lanjut, Glenn mengumumkan akhir dari pertemuan hari ini. Sesuai keinginan Anda, Audrey dan Alger berdiri bersama. Memutuskan koneksi, ia melihat kedua sosok mereka menghilang perlahan. Glenn mengusap gelabelannya dan mencoba memunculkan akun palsu dengan pikirannya. Saat ia berpikir, sebuah sosok muncul di ujung jauh dari meja perunggu panjang. Sosok itu mengenakan tuxedo hitam, topi top hat, dan ekspresi yang datar. Tindakannya canggung dan tidak jelas, meskipun dia diselimuti kabut abu-abu, jelas sekali tampak ada yang salah dengannya. Glenn berkata dalam hati, ini tak akan berhasil. Glenn bereksperimen beberapa kali lagi sebelum menghela nafas dan mengurungkan niatnya untuk membuat akun palsu. Dia mencoba hal lain juga. Dia terus duduk di atas kabut abu-abu di kursi kehormatan di meja perunggu panjang. Ia mempertimbangkan apa yang dikatakan Audrey. Dan ia menatap bintang-bintang merah tua yang ilusif itu dengan rasa ingin tahu. Setelah hening sejenak, namun bukannya menjalin kontak dengan bintang-bintang itu, Glenn justru mulai berdoa sebagai bentuk pancingan agar orang yang diwakili bintang-bintang merah tua itu mendengar. Namun di tengah ketenangan dan kesunyian, ia tidak menerima balasan doa apapun dari 10 atau lebih bintang merah tua di dekatnya. Ia kemudian berkata dalam hati, apakah aku perlu menarik seseorang di atas kabut kelabu ini dulu, baru aku bisa mendapatkan balasan dari mereka? Glenn mengangguk sambil berpikir, merasa agak kecewa. Ia tidak ingin dengan paksa menarik orang lain ke ruang misterius ini. Glenn baru saja bersiap untuk pergi, namun ia tanpa sadar menyentuh bintang merah ilusif di dekatnya. Saat itu tiba-tiba ia merasa ada doa samar di dalam bintang merah tua itu. Chapter 95 Sang Pemohon. Doa. Pikiran Glenn tergerak saat ia menggunakan metode yang sama seperti saat ia memata-matai The Hangman. Ia membiarkan spiritualitasnya menyebar keluar dan menyentuh gumpalan merah tua itu. Sebuah bayangan kabur dan terdistorsi muncul di dalam pandangannya. Ia samar-samar dapat melihat seorang remaja pirang berlutut di tanah menghadap bola kristal murni.
Remaja itu mengenakan pakaian hitam ketat dengan gaya yang sangat berbeda dari gaya kontemporer kerajaan Lon Kingdom. Itu lebih mirip dengan pakaian tradisional Kekaisaran Weixak dan Republik Intis yang dilihat Klein dari majalah. Area di sekitar remaja itu gelap dan terdapat perabotan tua. Ada kalanya ruangan itu akan terang, tapi Klein tidak dapat mendengar gemuruh guntur atau gemercik hujan. Dalam bayangan itu, remaja itu meletakkan tangannya di dahinya. Jari-jarinya disilangkan. Ia membungkuk ke depan terus-menerus berdoa memohon sesuatu. Aksennya yang kental berdengung di telinga Klein. Klein mendengarkan dengan penuh perhatian tetapi menemukan fakta aneh. Ia tidak dapat memahami apa yang dikatakannya. Itu adalah bahasa yang belum pernah Klein temui dalam hidupnya. Aku tidak dapat memahami bahasa asing. Meskipun aku adalah penguasa misterius di dunia ini di atas kabut kelabu. Klein tertawa meremehkan diri sendiri. Ia dengan marah mencoba mendengarkan sekali lagi lebih seksama. Saat ia mendengarkan doa itu, ia perlahan menemukan sesuatu. Meskipun ia tidak pernah mempelajari bahasa yang diucapkan pemuda itu, ia menemukan fakta bahwa bahasa itu memiliki kemiripan dengan bahasa Weixak kuno. Ayah, ibu, mungkin itu arti dari kedua istilah itu, bukan? Bahasa itu cukup mirip dengan bahasa Weixak kuno, namun ada beberapa perbedaan. Klein mengerutkan alisnya dan tenggelam dalam pikirannya yang dalam. Weixak kuno adalah bahasa umum daerah epok keempat. Bahasa ini juga merupakan akar dari semua bahasa kontemporer di era ini. Lebih jauh lagi, hal itu masih berkembang. Aku tidak dapat memastikannya sekarang. Klein mendengarkannya berulang-ulang. Membuang kemungkinan bahasa itu adalah bahasa modern seperti bahasa Lon, Weixak ataupun Intis. Mungkin itu adalah dialek Weixak kuno, seperti bahasa yang digunakan dalam buku harian keluarga Antigonus kah? Klein mengetuk jarinya di tepi meja perunggu dan mengangguk tanpa sadar. Ada kemungkinan lain. Weixak kuno tidak muncul dari ketiadaan. Itu adalah evolusi dari bahasa Jotun, yaitu bahasa para raksasa. Kekaisaran Weixak di utara selalu mengklaim bahwa rakyatnya memiliki garis keturunan dari para raksasa. Mungkin ini adalah bahasa Jotun kuno. Pada titik ini, Klein yang kurang pengetahuan hanya bisa berhenti. Ia menarik kembali spiritualitasnya tanpa melihat atau mendengarkan lagi. Ia tidak berniat menarik remaja yang berdoa itu ke atas kabut kelabu dengan segera. Ia ingin tahu apa yang dibicarakan pemuda itu terlebih dulu. Tentu saja sebelum itu, ia harus sering mengamatinya dan melakukan tes dasar. Klein menghela nafas sambil bersandar di kursinya. Ia menyelimuti dirinya dengan spiritualitasnya, kemudian perasaan seperti terjatuh dari tempat tinggi muncul dalam diri Klein. Setelah mereview buku harian dari Kasar Rosel di kamarnya, Klein berganti pakaian dengan pakaian formal dan menuju ke Jalan Howe Street, tempat di mana klub peramal berada. Sesampainya di sana, sebelum ia masuk, Klein mengetuk labelannya 2 kali untuk masuk ke mode Spirit Vision. Kemudian masuk ke klub peramal yang berada di lantai 2 gedung. Seperti biasa, ia disambut oleh resepsionis yang cantik, Angelica. Angelica menjelaskan ke Klein kalau Tuan Hannes Vincent tiba-tiba meninggal karena serangan jantung saat tidur di kamarnya. Setelah memesan teh hitam ke Angelica, ia menuju ke aula pertemuan dan karena ini hari Senin, anggota yang datang hanya berjumlah 5 atau 6 orang. Warna aura mereka tergolong normal. Saat Klein akan keluar dari mode Spirit Vision, ia melihat Angelica masuk dan berjalan ke arahnya. Tuan Moretti, ada pelanggan yang mencari Anda. Dia adalah orang yang tempo hari, kata wanita cantik itu dengan nada berbisik. Kau masih mengingatnya? Tanya Klein sambil tersenyum. Aku penasaran apakah dia membeli obat ajaib seperti saranku. Apakah dia masih perlu dioperasi? Klein meraih tongkatnya, kemudian berdiri. Ia berjalan keluar tanpa berkata apapun. Di area resepsionis, ia menemukan orang yang meminta jasanya tempo hari. Ia juga menyadari bahwa aura di dekat livernya telah kembali normal. Kesehatannya secara keseluruhan juga membaik. Selamat. Perasaan sehat itu sungguh luar biasa, bukan? Kata Klein sambil tersenyum, mengulurkan tangannya.
Bogda awalnya terkejut, lalu ia segera mengulurkan kedua tangannya. Ia menggenggam telapak tangan Clint dengan erat. "Tuan Moretti, kau benar-benar dapat melihat kondisiku." "Benar, aku telah pulih sepenuhnya. Para dokter pun bertanya kepadaku berulang kali, melakukan tes berulang kali, namun mereka tidak percaya bahwa aku sembuh begitu saja." Setelah mendengar deskripsi Bogda yang menggembirakan, Clint dengan tenang mengonfirmasi satu hal. Apoteker di Lawson Fork Hepster jelas seorang beyonder. Clint telah melihat seberapa parah penyakit liver pria ini. Menyembuhkannya sepenuhnya dalam rentang beberapa hari berada di luar kemampuan herbal dan kemampuan medis. Satu-satunya penjelasannya mungkin adalah dia seorang beyonder. Ditambah dengan kasus Glasses, hanya ada satu jawaban. Bogda kemudian berkata pada Clint, "Oh, aku harus bertobat pada Tuhan karena telah mencurigaimu dan mencurigai apoteker ajaib itu." Bogda menolak melepaskan tangan Clint. Ia melanjutkan tentang rasa malu dan rasa terima kasihnya. 10 pound itu benar-benar kugunakan dengan baik. Itu telah membeli kembali hidupku. Clint kemudian berkomentar jelek dalam hati. "Apa? 10 pound? Kau menghabiskan 10 pound untuk obat ajaib itu? Dan kau hanya memberiku 8 penny untuk ramalanku." 8 penny? Penny? Clint tercengang mendengarnya. Bogda melepaskan jabatan tangannya, lalu ia melangkah mundur sambil tersenyum berseri-seri. Ia membungkuk dengan hormat dan berkata, "Aku di sini hari ini untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Terima kasih, Master Moretti. Kau menunjukkan jalan dan menyelamatkan hidupku." Kemudian Clint menjawab, "Ini adalah hasil yang kau dapatkan dari ramalan. Kau tak perlu berterima kasih pada siapapun." Clint menjawab dengan kata-kata bijak seorang penipu. "Kau benar-benar peramal. Puji Bogda. Selanjutnya aku akan menuju ke Jalan Flat untuk berterima kasih kepada apoteker itu dan membeli obat yang direkomendasikannya." Clint berkata, "Bukankah kau sudah pulih?" Clint dengan ahli menyembunyikan keterkejutannya dalam suaranya. Bogda melihat sekeliling dan tertawa kecil. Ia memastikan bahwa resepsionis tidak memperhatikan mereka. Ia terkekeh pelan dan berkata, "Apoteker itu menyebutkan ramuan herbal yang mengandung bubuk mumi. Itu adalah resep yang akan membuat wanita puas diranjang. Aku tidak percaya saat itu, tetapi aku tidak ragu lagi sekarang." Clint bergumam dalam hati, "Ada resep seperti itu?" Clint tiba-tiba merasa bahwa apoteker itu penipu dan curiga jika ia telah mendorong orang di depannya ini ke dalam jurang neraka yang berapi-api. Ia mengamati Bogda dan memastikan bahwa ia tidak ada masalah dengan auranya. "Bubuk mumi?" Clint bertanya dengan hati-hati. "Iya, bubuk mumi. Aku sudah bertanya pada seorang teman. Ia berkata bahwa para bangsawan di Backland sangat menginginkan barang seperti itu. Itu adalah bubuk yang dibuat dengan menggiling mumi yang membuat pria mencapai puncak performa di ranjang. Meskipun menjijikan dan terdengar kotor, itu benar-benar bahan yang digunakan oleh para bangsawan." Bogda memberikan penjelasan yang terperinci. Ia memiliki keinginan yang kuat di matanya. Mumi yang terbuat dari mayat, lalu menggilingnya menjadi bubuk." Clint terkejut. Ia hampir muntah di depan Bogda. Para bangsawan itu memang hardcore. Tepat saat ia hendak menasihati Bogda agar ia tidak membeli ramuan itu, Glasses yang sebelumnya menderita penyakit paru-paru melangkah masuk ke pintu dan mendengar penjelasan Bogda. Kemudian Glasses pun menyahut, "Iya, itu sangat manjur. Aku sarankan kau pergi ke toko Lawson Fork Hepster di Jalan Flat itu. Resep rahasia Tuan Lawson sangat manjur." Glasses melepas monokelnya dan mencondongkan tubuhnya dengan penuh minat. Ia merekomendasikan dengan nada berbisik, "Pengalamanku sangat sempurna." "Kau juga tahu itu," kata Bogda. "Aku baru saja akan pergi ke toko Lawson Fork Hepster." Kekhawatiran Bogda lenyap sepenuhnya. Setelah percakapan singkat, ia meninggalkan klub ramalan dengan tergesa-gesa. Hingga saat itu, Clint masih sedikit shock. Ia menunggu hingga pukul 5:20 sore sebelum mengenakan topinya dan mengambil tongkat hitamnya.
ia naik kereta kuda ke jalan flat, bermaksud untuk mengamati apoteker bernama Lawson Duckweed sebelum memutuskan apakah ia harus memberitahu kapten atau tidak. Sesampainya di jalan flat nomor 18, Glenn berdiri di luar toko ramuan dan melihat pintu yang tertutup, serta pemberitahuan bahwa bangunan itu disewakan. Kemudian ia berkata dalam hati, pria yang cukup waspada. Gumamnya pelan. Karena hal ini telah terjadi, ia tidak perlu lagi merasa terganggu atau melakukan pengamatan apapun.